teman-teman, perkenalkan nama saya Dea Beatrix Niki dengan NPM 121114201230045. Saya dari Fakultas Kesehatan Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan membahas mengenai anatomi fisiologi pada tubuh manusia. Yang pertama, kita harus lebih dulu mengetahui tentang pengertian sistem pernapasan pada manusia. Jadi, sistem pernapasan pada manusia adalah sistem organ yang memungkinkan makhluk hidup untuk bernafas, yaitu mengambil oksigen dari lingkungan dan melepaskan karbon dioksida sebagai produk sampingan metabolisme. Sistem ini bekerja dengan cara mengambil oksigen dari udara atau air dan mengantarkan ke sel-sel serta mengambil karbon dioksida dan sel-sel dan melepaskannya ke lingkungan. Ya, organ yang terdiri dari sistem pernapasan bagian atas adalah hidung. Hidung merupakan pintu masuk udara ke dalam tubuh. Hidung memiliki rambut halus dan lendir yang berfungsi untuk menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara. Ya, organ selanjutnya yang termasuk dalam sistem pernapasan bagian atas adalah faring. Faring atau tekak adalah saluran yang menghubungkan rongga hidung dan mulut dengan laring. Faring berfungsi sebagai tempat masuknya udara dan makanan. Ya, organ ketiga yang termasuk dalam sistem pernafasan bagian atas adalah laring. Laring atau kotak suara adalah organ yang berbentuk seperti tabung yang terletak di bagian atas trakea. Laring mengandung pita suara yang menghasilkan suara. Organ terakhir yang termasuk dalam sistem pernafasan bagian atas adalah trakea. Trakea atau batang tenggorokan adalah saluran berbentuk tabung yang menghubungkan laring dengan bronkus. Trakea dilapisi oleh selaput lendir dan cincin tulang rawan yang menjaga agar trakea tetap terbuka. Yang selanjutnya kita akan bahas mengenai sistem pernapasan bagian bawah. Kira-kira organ-organ apa saja yang termasuk dalam sistem pernapasan bagian bawah? Yang pertama ada bronkus. Bronkus adalah cabang dari trakea menuju paru-paru. Bronkus kanan lebih lebar dan lebih pendek daripada bronkus kiri. Organ selanjutnya yang termasuk dalam sistem pernapasan bagian bawah adalah bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang dari bronkus yang semakin kecil dan bercabang-cabang di dalam paru-paru. Yang berikutnya ada alveoli. Alveoli adalah kantung udara kecil di ujung bronkiolus. Alveoli merupakan tempat pertukaran gas antara udara dan darah. Organ terakhir yang terdapat pada sistem pernapasan bagian bawah adalah paru-paru. Paru-paru merupakan organ utama pada sistem pernapasan. Paru-paru terletak di rongga dada dan terbungkus oleh pleura. Paru-paru kanan memiliki 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri memiliki 2 lobus. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang fisiologi sistem pernapasan pada manusia. Fisiologi sistem pernapasan pada manusia ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu inhalasi atau inspirasi dan ekshalasi atau ekspirasi. Yang pertama kita akan membahas tentang inspirasi. Inspirasi adalah proses menghirup udara ke dalam paru-paru. Saat kita menghirup, diafragma berkontraksi turun, sementara otot antar tulang rusuk berkontraksi dan mengangkat tulang rusuk. Hal ini menyebabkan rongga dada membesar dan tekanan udara di dalam paru-paru menjadi lebih rendah daripada tekanan udara di luar. Akhirnya udara masuk ke dalam paru-paru. Yang kedua ada ekhalasi atau ekspirasi adalah